Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari di Yuli yang judul lagi viral. Pendeta PS ini mungkin pendeta sesat mungkin ya. Brian Siawarta, bukan Kristen tapi kita akan langsung tonton videonya, bisa kan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sekarang lagi viral sebuah pengajaran yang meresahkan di dalam kekristenan. Soalnya orangnya, tokohnya ini sering kali diundang ke podcast-podcast artis terkenal. Jadi dia ini sedang mengajarkan pengajaran baru dalam kekristenan, dan saya dimintai tolong oleh beberapa orang untuk meresponi mengenai pengajaran yang dilakukan oleh yang katanya pendeta Brian Siawarta ini ya. Sebenarnya apa sih yang diajarkan? Yang diajarkan ini namanya adalah Kristen progresif. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka ini. Karena maksudnya anak itu apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita Lo nggak gitu bro, urusan lu. ada tuh iya ya nggak gua di kita di Kristen kan kita melihat Tuhan itu sebagai Duit Bapa. apa sih? Gini-gini. Mau dapat 50.000? Iya. Maksud gua Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan Seorang Tuhan. Guys, orang itu manusia loh, ya. Jadi Tuhan itu bukan seorang, ya. Cukup gunakan kata tunggal Tuhan. Kalau saya mau menyembah Tuhan, nah jadi ini saya kritik juga dari Brian Siawarta. Kalau saya dia mengatakan bahwa menyembah seorang Tuhan itu salah, ya. Jadi, Tuhan itu jadi siapapun bisa jadi Tuhan karena seorang Tuhan, orang, seorang, ya. Jadi kalau kita mengerti arti kata seorang Tuhan, siapa saya bisa gitu. Teman dia maksudnya Yesus sebenarnya. Jadi ini kan termnya manusia. Jadi Tuhan tuh bukan manusia. Gitu. Tuhan bukanlah manusia. Itu ayatnya ada. Juga bukan manusia. Dia harusnya memakai kata kalau saya mau nyembah Tuhan, bukan seorang Tuhan yang benar harusnya. membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa. Nah ini juga saya kritik ya. Ini pendeta Brian Siawarta. Apa ya? Dia ngerti nggak istilah anak durhaka? Anda nggak percaya sama ibu kandung Anda atau bapak kandung Anda tidak anggap mereka, ya. Walaupun Anda sebaik apapun ya, Anda tidak akan dianggap sebagai anak. Anda tahu maling kundang kan? Apa istilah maling kundang? Dia tidak mengakui ibu itu sebagai ibunya. Itu kena fatal, guys. Jadi anak durhaka akan sangat fatal hukumannya dibandingkan dengan anak yang bandel. Kalau anak bandel, nih saya punya anak nih. Yang membuat saya pakai sakit hati yang nggak bisa terima adalah ketika anak saya tidak anggap saya sebagai bapaknya. Siapa bapak bu? Dia ya? Bukan. Nah itu saya paling sakit hati. Kita juga sebagai orang tua gitu kan. Kita cepat-cepat usahakan dia. Tiba-tiba kita dianggap sebagai orang tua. Tapi kalau dia bandel, kita bisa maafin dia. Jadi Tuhan makasih itu adalah Tuhan yang mengampuni hambanya yang bandel. Bukan Tuhan yang kalau begitu semuanya tidak ada namanya
apa namanya, orang nggak perlu, orang tuh hidup bebas, mau anggap itu mau ada di neraka kayak mau enggak, yang penting baik, enggak begitu loh guys. Siapapun anak saya sama saya dikasih makan, kasih apa semua, tapi jangan anggap saya bapaknya, nggak ada lagi diri saya guys. Ya, kalau gini misal contoh ya, dia kan kalau dia mau ngasih saya makan, dikasih makanan, dia datang ke saya, Pak ayo Pak kita makan ke restoran Pak, ini aku udah rezeki nih Pak, ayo Pak kita makan di restoran, makan kita. Atau Pak ini ada beras Pak, atau ini ada lauk Pak, aku masakin di Papa, enak. Coba kalau dia bilang dia gini, nih makanan, ayo ke restoran, masa tuh, lalu restoran kan, kamu makan sama siapa, sama papamu ya? Enggak, aku enggak nganggap di bapakku, itu gimana ceritanya guys? Saya makan di restoran, bahkan restoran mewah mungkin, saya makan di restoran mewah dengan anak saya, tapi dia nganggap saya bapaknya, itu kacau nggak? Kacau, itu fatal sekali. Bila saya tuh makan di restoran kecil, atau bila anak saya tuh nggak ngasih saya makan apa-apa, asal dia nganggap saya bapaknya, cukup. Ya, cukup itu bagi saya. Dia anggap saya bapaknya cukup. Siapa bapakmu? Namanya Bobby. Saya cukup bagi saya itu guys. Ya kan, kemana-mana misalnya, aku mau ke rumah bapakku mau siapa namanya? Namanya Bobby ya, cukup bagi saya. Tapi kalau kamu ke rumah bapakmu ya, enggak, saya nggak kenal. Enggak, itu bukan bapak saya, itu kan parah guys. Jadi pendabian dalam segini dia salah gitu kan. Melihat bahwa Tuhan gue kayak gitu, gue bilang gue percaya Habib. Dalam video yang pertama ini, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Masa iya dia setega itu, sejahat itu membiarkan orang-orang baik yang sepanjang hidupnya berbuat baik, bahkan seperti Habib Jafar yang katanya anak Yesus tadi itu, masuk neraka hanya karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi bisa dipahami di sini ya, kalau saya lihat ajaran yang katanya pendeta Brian Siawatra ini, itu sebenarnya ajaran Kristen progresif, di mana penekanan dalam ajaran Kristen ini, yang dalam tanda kutip ini, adalah pada perbuatan baik. Jadi keselamatan bisa didapatkan di luar Yesus asalkan dia melakukan perbuatan baik. Tidak. Jadi ini guys ya, menyembah Tuhan yang salah dan tidak mengakui Tuhan sama-sama jelek, sama-sama tidak benar gitu. Anda menyembah Tuhan yang salah ya, atau Anda mengakui ayah orang tua Anda adalah orang tua yang salah ya. Dan juga Anda, satu lagi tadi, Anda itu tidak mengakui orang tua Anda, itu sama-sama salah ya. Jadi poinnya, gimana masuk surga, harus Anda mengakui orang tua yang benar, Tuhan yang benar gitu guys. Itu syarat masuk ini. Karena sekali lagi, bagi kita orang tua, kita nggak butuh anak kita tuh ngasih apa-apa, nggak perlu kita, karena kita bisa cari sendiri. Tapi kemana mau dicari anak yang ngaku kita sebagai bapaknya, kemana guys? Itu susah sekali gitu kan. Karena apa namanya, fatal gitu, makanya langka terjadi, anak durhaka tuh langka guys, tapi sekali ada tuh sakit sekali gitu kan. Jadi apa ya, sama kayak kalau kita dikhianati, kita dianggap sebagai suami misalnya, nah itu sakit. Daripada misalnya kita punya istri yang bandel, kita suruh ini dia nggak mau, suruh itu dia nggak mau, itu kita masih bisa apa, daripada dia nganggap kita sebagai suaminya. Dia misalnya pergi dengan laki-laki lain, itu bagi kita tuh kesetiaan itu penting. Jadi kesetiaan itu nomor satu. Kalau pada sedikit bisa kita terima guys. Makanya kalau kita ada pasangan tidak setia tuh, bahkan ada yang orang tuh sampai membunuh gitu kan, menyakiti, itu udah tingkat level parah. Tapi itu yang terjadi. Kalau saya nggak setuju dengan saya itu kan, tapi itu yang terjadi faktanya. Tapi kalau cuma balik dikit, paling cekcok, ribut-ribut udah selesai. Tapi kalau selingkuh, pelakor itu, Anda kalau ngelihat orang-orang pelakor tuh bagaimana diperlakukan, itu luar biasa guys. Dia melakukan perbuatan baik. Tidak peduli kamu peminum, pemabuk, kamu berzina, ataupun kamu seorang LGBT. Kalau sepanjang hidupmu berbuat baik, maka kamu juga selamat. Dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu. Mabuk, LGBT itu nggak baik. Ya.
Jadi dia nggak ngerti apa yang baik, apa yang tidak baik, nggak ngerti dia. Masa mabuk, LGBT, zina tuh baik? Itu nggak baik. Ya gimana pola pikir di Juli? Orang baik itu tidak akan berzina, tidak akan judi, tidak akan LGBT, tidak akan mabuk. Itu tidak baik loh. Kalau itu baik ya, tidak akan ditangkap polisi orang LGBT. Ketika mereka menerang-terangan menunjukkan diri, misalnya mereka membuat event, tidak akan tangkap polisi gitu kan. Kemarin itu viral tuh. Ada di gym itu kan, ketangkap bahasa orang LGBT rame-rame melakukan aktivitas LGBT, itu ditangkap polisi. Itu berarti nggak baik. Cuma kayak orang judi nggak narkoba, judi mabuk, nggak baik, nggak kita tangkap polisi guys. Jadi di Juli nggak bisa bedakan mana baik mana tidak gitu kan. Itu udah kacau lagi kan guys. Ini sebenarnya bukan Kristen ya, karena Kristen tidak mengajarkan demikian. Dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak, final hanya di dalam Yesus Kristus. Karena memang tidak mungkin orang bisa menyelesaikan dosa-dosanya bisa diampuni oleh Tuhan hanya karena melakukan perbuatan baik. Itu tidak pernah mungkin bisa dilakukan. Jadi gini, kita karena punya orang tua, ya. Anda misalnya, Anda mengaku dia sebagai orang tua Anda anak yang nggak durhaka, Anda bandel nih. Apa yang Anda lakukan untuk minta ampun sama orang tua Anda kalau Anda bandel? Minta maaf dan patuh pada perintahnya. Kalau Anda minta maaf tapi masih bandel, itu namanya nggak minta maaf, namanya nggak minta ampun. Jadi syaratnya dua. Kita analogikan Tuhan itu sebagai orang tua lah, enggak? Ya. Jadi durhaka kepada Tuhan itu sama kayak durhaka sama orang tua dalam tingkatan yang lebih rendah orang tua itu kan. Yang penting kan Tuhan. Jadi yang penting Anda jangan durhaka sama orang tua, itu yang pertama. Nah, dan itu nggak cukup. Untuk dapat ridho orang tua, Anda jangan bandel juga. Kalau Anda tidak durhaka sama orang tua, tapi Anda bandel, gimana orang tua mau ridho? Dalam artian dia tuh kesel sama Anda gitu. Apalagi ya, jadi Anda tuh ada buat salah nih, lalu Anda minta ampun, minta maaf. Maaf ya Pak, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya telah buat salah. Besok buat lagi. Nah, gimana perasaan orang tua coba? Jadi yang benar itu adalah pertama jangan durhaka pada Tuhan, ya. Tuhan yang benar ya. Kita harus menyembah Tuhan yang benar. Yang kedua kita harus berbuat baik. Karena kalau kita buat salah ya digantikan buat orang baik gitu. Gak cukup buat salah tuh hilang begitu saja. Kan makanya ada hukuman. Kalau ada anak Anda buat salah kan ada hukum. Kalau Anda melakukan nepotisme gitu ya, itu kalau Anda peduli sama anak Anda, memang hukumannya tuh yang didik gitu kan. Nah, kalau dia tuh harus berubah setelahnya kan, jangan sama juga gitu. Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi manusia butuh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dulu dalam perjanjian lama, korban itu binatang ya. Kalau manusia melakukan dosa, dia harus memberikan korban binatang. Tapi korban binatang itu bersifat temporal. Jadi sifatnya itu temporal ya, sementara. Makanya kalau orang berdosa, dia terus melakukan korban lagi, dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian baru, Sang Firman turun menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi. Dia nggak ngerti konsep Tuhan ya. Gini, Tuhan itu adalah sesuatu yang saya sering buat videonya adalah hubungannya adalah bukan mampu nggak mampu, tapi mau atau tidak mau. Ketika Tuhan itu menuntut kita yang berbuat dosa untuk mempersembahkan korban bakaran, itu artinya Tuhan mampu dosa ya dengan syarat korban bakaran. Jadi bukan Tuhan itu nggak mampu, dia mampu. Itu hanya sebagai apa ya? Ya sebagai Tuhan tuh pengen lihat kita usaha. Ya, dia nggak tanpa pun itu pun dia mampu dosa. Ngerti nggak? Jadi ada bayangkan ada Tuhan yang nggak mampu, sehingga ada bayangkan ya harus diubah jadi permanen dari temporary ya, korban bakaran hewan itu dibuat jadi permanen dengan korbankan dirinya sendiri bahkan manusia gitu kan. Nah itu berarti Tuhan tuh nggak mampu mengampuni dosa, merubah sistem yang sementara menjadi permanen. Nggak mampu Tuhan itu. Dia sampai harus mengorbankan dirinya. Ini Tuhan yang seperti apa coba? Tuhan itu kan adalah suatu entitas yang mana kita katakan dia tuh maha kuasa, maha segalanya. Dia tuh cukup bilang kun fayakun, jadilah. Kan Anda lihat bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau suatu yang kompleks saja, ingat ya, mengampuni dosa itu tidak perlu effort. Nggak perlu.
misal gini, kita bandingkan dengan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Anda baca ya di Alkitab, ya. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu tanpa usaha. Tanpa usaha. Ya. Ibaratnya dia tuh mampu melakukan itu. Suatu yang harusnya butuh usaha, dia mampu melakukan itu. Nah, tapi perkara mampu dosa itu kan masalah mau tidak mau, bukan masalah mampu tidak mampu. Karena dosa itu kepada dia sendiri. Sama kayak saya. Kalau saya mampu mengerjakan gedung apartemen berlantai 7, masa saya nggak mampu memaafkan orang? Mampu dosa kan memaafkan orang namanya. Ya, yang ribet saya mampu bikin apartemen lantai 7, masa bahkan nggak perlu pun saya ngapa-ngapain, saya nggak mampu buat apapun itu. Orang minta ampun sama saya, ya tinggal ampuni, apa susahnya? Masa saya harus membuat diri saya tuh harus berusaha keras? Oh, kalau mau permanen harus saya tuh begini. Ingat ya, yang usaha itu kan Tuhan, bukan manusia. Yang kita lihat mau nggak mau itu adalah usaha manusia. Yang berusaha siapa? Ketika korban bakaran manusia. Tapi ketika Tuhan berubah jadi manusia, itu yang usaha Tuhan. Masa Tuhan membutuhkan suatu usaha untuk mengampuni dosa? Aneh. Kalau usaha itu di pihak manusia, oke lah. Manusia mempersembahkan korban bakaran itu kan syarat, ya dong. Misalnya anak saya minta maaf sama saya, misalnya dia berikan saya makanan misalnya gitu kan, misalnya untuk mendapatkan hati saya, nah itu wajar terjadi gitu kan. Tapi aneh kalau misalnya apa tadi ya, saya lupa guys. Ketika anak saya itu ketika saya untuk ngampuni salah anak saya harus membunuh diri saya. Aneh sekali guys. Jadi saya bilang anak saya gini, nah kamu kasih papa kambing goreng atau ayam goreng ya sebagai anggap itu korban bakaran kan, itu syarat papa sesat sama kamu ya, kamu mau dimaafkan papa nggak? Nah, kamu kasih papa ya ayam goreng biar kamu tuh belajar tanggung jawab gitu. Bukan saya nggak mampu, saya mampu, maka saya suruh dia usaha, bukan saya usaha. Tapi kalau saya nggak mampu, buktinya apa? Saya yang berbuat. Udah nggak, kamu biar bapak maafkan kamu permanen, kamu nggak usah lagi ngapa-ngapain. Biar papa yang jadi korbannya. Itu seperti apa logikanya guys? Intinya adalah Tuhan itu tidak mungkin seperti itu. Tuhan itu adalah suatu entitas yang menciptakan langit dan bumi aja, dia nggak perlu usaha. Maksudnya itu dia nggak perlu nggak perlu sampai mengorbankan dirinya dan itu pun sesuatu yang memang butuh usaha juga. Kalau mau diterminkan butuh usaha kalau menciptakan langit dan bumi. Tapi faktanya dia dia ceritakan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi itu dengan tenaga atau apapun itu kan, gitu kan. Dalam Islam bahkan lebih logis lagi, Tuhan tuh menciptakan itu tuh tanpa cukup bilang kun fayakun. Itulah Tuhan yang sejati. Dia tuh punya kemampuan luar biasa. Kalau tidak, apa beda sama kita gitu kan? Misal ada manusia misalnya mau buat planet misalnya, atau mau buat bulan buatan, itu kan butuh usaha. Kayak apa sih lihat mana tuh ya? Di Cina atau di mana tuh ada membuat matahari atau bulan buatan guys. Itu kan butuh usaha. Tuhan nggak mungkin seperti itu. Kalau tidak, apa bedanya sama kita gitu kan? Kayak manusia menciptakan taman itu butuh usaha. Tuhan kan nggak mungkin seperti itu. Masa Tuhan butuh usaha untuk menciptakan langit dan bumi atau isi bumi? Ini nggak masuk akal guys. Tebusan bagi kita manusia berdosa. Jadi dia yang sempurna, dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa. Dialah korban yang dari Tuhan untuk kita. Sekali sempurna untuk selamat. Berarti itu membuktikan bahwa Tuhan tidak mampu memberi dosa sampai dia harus berbuat demikian. Itu bukanlah Tuhan yang masuk akal guys. Tuhan yang mempunyai kemampuan untuk memberi dosa itu harusnya gampang. Memberi dosa itu gampang. Hanya masalah mau nggak mau, bukan mampu nggak mampu. Saya ngampuni dosa atau salah orang yang dimanapun salah sama saya. Misalnya ada orang yang amin ya bunuh keluarga saya misalnya. Itu bukan saya nggak mampu. Urusannya bukan mampu nggak mampu, tapi mau nggak saya mengampuni. Itu saja guys. Mungkin saya kasih syarat, karena kamu sudah buat zalim sama keluarga saya, kamu harus ganti itu dengan misalnya uang 10 miliar misalnya, atau kamu harus jadi orang baik seumur hidup. Nah itu syarat yang kita berikan. Dia yang usaha, bukan kita usaha. Masa untuk ngampuni dosa orang saya harus berusaha? Ngapain coba? Anda bayangkan ya, orang itu selama ini dia anak saya nih, selama ini kayak syarat kan, Tuhan kan syarat bahwa untuk ngampuni dosa itu
mau dia berdosanya harus kasih korban bakaran. Sama kayak anak saya kasih syarat. Nah, kalau kamu buat salah sama bapak, kamu harus persembahkan bapak, kasih papa ayam goreng, makanan gitu kan. Tiba-tiba berubah. Saya mampu, bukti saya mampu, saya tinggal maafkan. Itu cuma syarat supaya dia tuh tanggung jawab. Tiba-tiba saya berubah. Nah, kamu kayaknya harus permanen aja deh. Kamu nggak perlu lagi usaha begitu. Nah, papa aja yang jadi korban. Saya nggak harus berusaha. Dia yang salah, saya yang berusaha. Aneh nggak, guys? Dia yang salah, kita berusaha. Aneh nggak? Aneh sekali bagi saya gitu kan. Itu nggak masuk akal sama sekali. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diampuni dosa-dosanya, kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan tidak perlu memberikan korban lagi. Jadi itu ya, tidak ada namanya di dalam kekristenan itu mengajarkan keselamatan itu hanya atau bisa didapatkan melalui perbuatan baik. Itu tidak betul. Ini mirip dengan bidat gnostik di Kristen mula-mula ya, kalau kita belajar sejarah gereja. Jadi bidat gnostik ini, keselamatan bisa diperoleh melalui belajar dengan tekun, pengetahuan, dan juga hidup bertara. Artinya menghindari hal-hal yang bersifat dosa dan berbuat baik sepanjang hidupnya. Jadi itu ya, ini mirip sekali ajaran-ajaran ini. Jadi kita harus waspada dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Kristen sekali lagi tidak pernah mengajarkan pengajaran yang nyeleneh seperti yang diajarkan. Tadi kan saya sebut tuh nyeleneh, guys. Kok Tuhan tuh nggak mampu ngampuni dosa sampai harus buat itu? Itu bukti dia nggak mampu. Kalau dia mampu kan easy. Ngampuni orang tuh easy. Cuman masalahnya mau tidak mau. Nggak ada masalah mampu nggak mampu. Tapi tadi saya buktikan bahwa Tuhan tidak mampu nyata mengampuni dosa tanpa dia melakukan sesuatu. Itu nilainya namanya, guys. Kita ngomong mengenai Tuhan yang nggak mampu. Harus mampu kalau dia harus melakukan sesuatu. Jadi ada syarat bagi Tuhan untuk mampu. Itu aneh sekali gitu kan. Oleh orang ini. Nah, kalau saya lihat juga dan saya amati bahwa Brian Siawatra ini juga tadi dia bilang mabuk, zina itu perbuatan baik. Itu perbuatan tidak baik, guys. Gimana sih? Itu nyeleneh loh. Jadi sama aja menurut saya mereka berdua, guys. Ajaran utama di dalam kekristenan, yaitu doktrin primer. Apa itu doktrin primer? Percaya kepada Allah Tritunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan Alkitab adalah firman Allah. Karena yang diajarkan dia ini hanya perbuatan. Alkitab bukan firman Allah seluruhnya, ya. Tapi di sana berisi kesaksian manusia yang bernama Lukas, Matius, Yohanes, ya. Bahkan kalau kita lihat Injil Barnabas, itu kesaksian Barnabas. Kesaksian manusia bukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Injil yang diberitakan Yesus. Yesus kan dikatakan di Alkitab bahwa Yesus yang memberitakan Injil dari Allah kepada kita semua. Artinya Injil itu adalah yang diberitakan Yesus. Sebenarnya bukan Injil, guys, bukan firman Tuhan. Bedakan kesaksian manusia dengan firman Tuhan. Jadi sama, Alkitab tuh mirip seperti Al-Quran campur hadis. Kalau kita kan kita pisahkan. Jadi kita tuh tahu ada 100% firman Tuhan yaitu Al-Quran, dan ada campuran yang namanya hadis, guys. Perbuatan baik dan menyenangkan telinga orang ya, supaya dia ini bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan gitu ya. Tapi dia mengabaikan ajaran yang utama, ajaran yang fundamental di dalam kekristenan, dan itu tidak boleh. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi ya. Jadi Musa itu datang bukan untuk menyelamatkan manusia. Jadi apa gunanya Musa diutus? Musa, Sulaiman, Daud itu nggak bisa menyelamatkan manusia. Jadi tiap nabi itu diutus untuk menyelamatkan manusia. Pengikut Nabi Musa selamat, pengikut Nabi Daud, Sulaiman selamat, pengikut Yesus selamat, pengikut Nabi Muhammad selamat. Masa cuma mengikut Yesus selamat? Ini kan nggak masuk akal, guys, logika berpikirnya. Jadi untuk apa nabi-nabi itu diutus? Kalau mereka tidak membawa keselamatan gitu kan? Jadi tiap nabi itu diutus untuk membawa keselamatan, untuk menyampaikan firman Tuhan agar manusia selamat, guys. Final hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat video yang kedua.
Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak. Betul, itu tulisan manusia, kesaksian manusia. Yang nulis siapa? Lukas, Matius. Dari mana mereka tulis itu? Dari kesaksian mereka, artinya dari pikiran mereka. Mereka melihat sesuatu, menyaksikan, lalu mereka tulis ke dalam yang mereka sebut sebagai Alkitab. Itu logika, itu benar apa sampaikan dia gitu kan? Buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbarui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Mari kita uraikan statement ngawur dari orang ini. Nah, ini benar menurut saya. Oh, ini benar. Kenapa? Karena gini, kita tahu dogma itu diciptakan, dogma Kristen itu diciptakan oleh bapak-bapak gereja, dirumuskan oleh bapak gereja. Ya, mereka merumuskan dari hasil kesaksian Lukas, Matius, dan segala macam. Nah, kita sebagai orang modern itu harus merumuskan ulang. Maka jangan pernah berpegangan pada sesuatu yang orang lain rumuskan. Anda harus punya rumusan sendiri. Dan ilmu merumuskan itu gampang. Itu Anda hanya butuh logika dan pemahaman bahasa yang benar-benar. Itu guys. Jadi kita tuh manusia yang independen, dikasih akal pikiran. Masa kita kasih akal kita ke orang lain? Oh, orang lain itu sudah merumuskan dengan dogma Kristen, lalu kita ambil gitu saja, tanpa kita teliti, tanpa kita bandingkan dengan punya kita. Itu yang namanya tidak berpikir itu guys. Maka saya katakan mualaf itu cerdas. Kenapa? Karena mereka tuh melalui proses berpikir. Mereka tidak begitu saja menerima dogma yang diberikan oleh bapak gereja. Mereka tidak bisa menerima. Mereka mempertanyakan, benar nggak dogma ini? Maka mereka mualaf. Jadi orang berpikir adalah orang yang mempertanyakan, memperbarui. Orang yang berpikir adalah terima itu saja. Itulah di Juli itu orang yang makan dogma Kristen tanpa memikirkan lebih dahulu. Maka saya katakan bedanya antara mualaf dengan orang kayak di Juli adalah mereka tuh berpikir kritis, mempertanyakan segala sesuatu. Di Juli tidak, maka dia tidak pernah keluar dari kubangan kesesatan seperti itu, guys. Yang kedua ini, yang pertama dia mengatakan bahwa Alkitab itu saling bertentangan. Ini jelas kelihatan bahwa dia menjadi pendeta itu. Nah, ini sudah saya buktikan di video konten-konten saya, di mana saya tunjukkan ayat yang mana ngomong bahwa Yesus bukan Tuhan, atau ayat lain lah, apapun itu yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang bertolak belakang dengan dogma. Nah, alih-alih umat Kristen mereka ini apologi Kristen menafsirkan ayat itu lain, mereka pakai lain. Ayat menunjukkan misalnya Yesus Tuhan. Itu tidak menjawab bahwa tidak ada kontradiksi. Justru itu membuktikan ada kontradiksi. Ngerti nggak maksudnya? Karena ayat itu mereka mencoba membatalkan satu ayat yang kontradiksi dengan dogmanya dengan memakai ayat yang mendukung dogma. Itu salah, guys. Itu justru membuktikan bahwa adanya kontradiksi. Ngerti nggak? Pertama, kalau kita tunjukkan ayat yang bertentangan dengan dogma, itu kontradiksi antara dogma dengan ayat Alkitabnya sendiri. Tapi ketika mereka tunjukkan ayat yang sesuai dengan dogma mereka, artinya ada dua kontradiksi di situ. Pertama, ayat yang Alkitab yang bertentangan dengan dogma itu sendiri, dan kedua, ayat yang bertentangan dengan dogma itu dan ayat yang mendukung dogma. Ada dua kontradiksi jadinya. Mereka malah menambah daftar kontradiksi. Yang harusnya kontradiksi hanya ayat Alkitab yang bertentangan dengan dogma, ini malah jadi dua. Tambah satu lagi, yaitu ada ayat yang bertentangan dengan dogma dan ayat yang sesuai dengan dogma. Nah, itu logika berikutnya, guys. Belajar di sekolah teologi, makanya dia tidak memahami mengenai kebenaran Alkitab. Dari sudut pandang yang mana? Jadi belajar sekolah teologi tidak diajar untuk berpikir kritis, hanya untuk untuk percaya dogma. Dikasih tuh dogma-dogma dari bapak gereja. Ini ya Yesus Tuhan, ini ayatnya. Nggak ada dipancing atau istilah itu distimulasi untuk berpikir tuh nggak ada. Itu bahayanya. Kok kita Islam tidak gitu, kita diajarkan untuk berpikir. Kenapa kok Tuhan itu maha adil? Kenapa kok Tuhan tuh maha kuasa? Diajarkan semuanya. Diajar untuk berpikir. Kalau mereka tidak, guys.
Mereka tuh harus menelan mentah-mentah dogma Bapak Gereja yang diajarkan di sekolah teologi. Kebenaran Alkitab. Dari sudut pandang yang mana dia mengatakan bahwa Alkitab saling bertentangan? Nah, ini kan ngawur ya. Kalau seorang yang pernah sekolah, kuliah gitu ya, teologi, dia tidak akan mengatakan ini. Dia tidak akan mengajarkan hal ini. Ya karena dogmanya itu nggak ada yang bertentangan, padahal faktanya ada. Dan cukup banyak. Jadi antara yang diajarkan dengan fakta itu tidak sinkron. Kenapa? Karena mereka tidak diajarkan untuk berpikir. Mereka hanya diajarkan untuk menerima dogma padanya. Harus percaya sama dogma. Jangan berpikir kritis gitu. Jangan berpikir lah. Ini dogma udah telan mentah terima. Udah gitu aja guys. Itu diajarkan gitu kan. Sama kayak kita tuh kayak sekolah, ada kan sekolah, ada diajarkan misalnya sekolah apa ya? Ya ada diajarkan guru tuh hanya mengajarkan monoton, tidak memberikan murid kesempatan untuk bertanya. Pokoknya terima aja nih. Guru mau bilang bahwa kucing adalah hewan apa bukan ya apa ya kambing adalah hewan karnivora, ya terima saja. Kok kita tidak? Kita diajarkan untuk bertanya, ya atau itu adalah diajak untuk berpikir. Benar nggak kucing hewan karnivora? Benar nggak kambing hewan herbivora? Oh benar, kenapa? Karena kambing makan tumbuhan. Hewan makan tumbuhan adalah herbivora. Itu loh berpikir. Jadi Islam tuh mencari seorang untuk berpikir, dan itulah yang dilakukan oleh para mualaf. Mereka tuh mempertanyakan dogma, makanya mereka tuh mualaf, guys. Tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian dia mengatakan firman Tuhan ini mungkin diinspirasikan oleh Tuhan. Ingat ya, dia katakan mungkin. Ini kok bisa dia mengatakan? Iya, karena yang nulis itu adalah Matius, Lukas, bukan orang-orang resmi. Ingat, kelas Lukas, Matius, Yohanes itu hanya seperti, mungkin Yohanes beda ya, karena dia adalah Nabi Yahya kita yakini. Tapi Matius, Lukas siapa? Ini adalah level mereka adalah seperti para sahabat, hanya pengikut Yesus gitu, pengikut Nabi Muhammad. Yang resmi siapa? Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim, itu yang resmi. Makanya di Alkitab dikatakan bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus, nggak ada disebutkan bahwa Injil yang diberitakan oleh Matius, nggak ada. Ya, Injil diberitakan oleh Yesus, gitu guys. Karena Yesus itu resmi, Nabi itu resmi guys, pengikutnya nggak resmi. Kan Lukas, Matius kan bukan Nabi, dia hanya pengikut. Yang mungkin kemudian mengaku-ngaku Nabi. Dan Yesus pernah berkata ya, waspadalah terhadap Nabi palsu, Nabi-Nabi palsu. Artinya Nabi itu lebih dari satu. Jadi kalau ada nuduh Muhammad itu nggak tepat, karena Nabi itu adalah lebih dari satu. Nabi-nabi palsu, mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Artinya mereka ini menyamar sebagai domba, pura-pura sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad pernah nggak pengikut Yesus? Nggak pernah, menyamar nggak pernah beliau. Beliau adalah Nabi, ada pengikutnya sendiri. Nggak pernah dia menyamar di domba Nabi Muhammad itu. Jadi ini adalah dari kalangan internal pengikut Yesus sendiri. Ya, maka itulah kita melihat dari peringatan Yesus, kita meyakini bahwa kan kita harus percaya kata-kata Yesus. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa pada saat ini palsu yang datang pada menyamar sebagai domba, artinya ada nanti di antara pengikut aku nih yang akan menyamar, orang luar yang akan menyamar sebagai pengikut aku. Mereka menyamar sebagai domba, tapi sungguhnya mereka serigala buas. Mereka bukan pengikut aku, tapi adalah serigala buas. Nah itulah orang-orang yang nulis Injil, yang kalau kesaksian boleh ya, ingat kalau Lukas, Matius nulis kesaksian boleh, tapi itu bukan Injil. Itu harusnya masuk ke, kalau Islam itu namanya hadis. Ini kayak Anda bayangkan ada Injil Umar, Al-Quran Umar, kan tidak ada kejadian, karena Umar tidak resmi, tidak official, dia hanya sahabat. Yang resmi hanya Muhammad gitu guys. Nah itu lebih berpikirnya. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Allah yang diinspirasikan langsung oleh Allah. Tidak ada kata mungkin di sini. Jadi kalau ada kata mungkin itu bisa ya, bisa tidak. Ya buktinya itu yang kalau diinspirasi oleh Tuhan, oleh Allah, kenapa kok ada beda versi? Contoh kematian Yudas. Yang satu mengatakan bahwa Yudas itu mati setelah dia tuh melemparkan uang. Dari dua cara mati Yudas ya, dikisahkan melalui kesaksian dua orang yang berbeda. Nah, yang pertama masalah uangnya. Yudas itu kan menerima uang sogo kan itu. Nah, satu versi mengatakan bahwa uangnya itu dilempar ke bait suci.
Yang satu lagi, versi lain lagi, mengatakan bahwa uang itu dibelikan dengan tanah. Mana yang benar? Itu dua versi berbeda loh. Nggak mungkin uang itu, intinya adalah, kalau dibelikan dengan tanah, kan berarti nggak mungkin dilemparkan ke bait suci. Karena ini orangnya bilang dua hal yang berbeda gitu. Mana yang benar? Kok bisa berbeda? Kalau Tuhan yang informasi kan harusnya sama. Oh, dia adalah melemparkan uang ke bait suci. Atau, oh, dia sama-sama nih, harus sama nih. Beli sama. Oh, dia uang itu ternyata diberikan dengan tanah. Dan yang kedua, masalah kematian. Yang satu mengatakan bahwa Yudas itu mati gantung diri. Dia pergi lalu gantung diri. Yang kedua mengatakan bahwa dia lari lalu jatuh tertelungkup dengan perut terbelah, ya, dan usus terburai keluar, isi perut keluar semua. Ini mana yang benar? Karena nggak mungkin Anda gantung diri, tapi satu sisi Anda jatuh tertelungkup. Anda bayangkan ya. Coba saya bilang gini. Itu ada kejadian orang gantung diri loh. Dia mati gantung diri, bunuh diri gantung diri. Tiba-tiba orang lain bilang, dia tuh matinya jatuh tertelungkup dengan perut terbelah, usus terburai. Ini kan dua segmen yang berbeda. Yang mana benar? Nggak mungkin Tuhan menginspirasi dua hal yang berbeda. Nah, mereka saya temui mencoba untuk mengelaborasi ini pada Taman Ngawur. Mereka bilang gini. Oh, itu Yudas itu dia gantung diri dia di tepi jurang, di pohon tepi jurang. Sehingga talinya putus. Tali putus, jatuh ke dasar jurang. Dasar jurang itu kan banyak batu-batu runcing, sehingga kena perutnya terbelah dan usi perutnya terbelah semua. Logika sederhana. Ya, logika sederhana. Pertama, ngapain juga dia gantung diri di tepi jurang? Ngapain coba? Orang gantung diri, guys, ya, logikanya ya. Ini membuktikan bahwa jawaban mereka tuh memang memaksakan, demi dogmanya mereka tuh paksakan jawaban gitu. Padahal nggak masuk akal. Kalau orang gantung diri di tepi jurang, ngapain? Pertama itu tepi jurang. Nanti kalau lompat saja selesai. Gantung diri itu nggak ribet loh, guys. Anda nggak perlu pergi ke tepi jurang. Di rumah ini bisa gantung diri. Anda dimanapun bisa. Anda tinggal cari palang yang kalau Anda gantung di situ, ya, Anda tuh kakinya yang anjur tanah, selesai. Itu gantung itu gampang sekali. Nggak perlu jadi tempat. Yang penting ada sesuatu yang jadi palang di atas gitu. Jadi nggak masuk akal dia tuh pergi ke tepi jurang untuk gantung diri, nggak masuk akal. Kedua, kalau Anda tahu ya, untuk membelah sesuatu itu nggak butuh hanya tusukan, harus digeser. Bisa gini. Ini kotak Indomie. Ya. Kalau saya mau belah ini, saya harus ambil pisau, cutter untuk menggesekkannya. Baru dia terbelah. Kalau saya tusuk ini, dia nggak terbelah, guys. Hanya berlubang. Jadi, menusuk itu hanya berakibat efeknya berlubang. Tapi kalau membelah itu harus iris. Ngerti nggak bedanya? Ini nggak mungkin perut itu bisa terbelah, ya, isi perut keluar semua. Kalau dia tuh hanya kena tertusuk batu runcing yang ada di dasar jurang, nggak masuk akal gitu. Ya haruslah, makanya Anda lihat orang otopsi. Saya tanya, orang otopsi itu senjata apa? Alatnya apa, toolnya? Pastilah pisau bedah kan? Pisau untuk membelah bedah. Dia ambil garis di-belahnya, set gitu kan? Ada nggak dia tuh bawa kayak beda tajam tapi untuk nusuk? Kayak dia bawa obeng, dia bawa pasti Anda lihat pisau bedah kan? Pisau bedah gunanya untuk mengiris, untuk membelah, untuk isi perut, isi organ apapun itu dibelah. Kalau Anda bawa obeng atau bawa yang cuma runcing, ya itu hanya nusuk gitu. Gimana bisa membelah? Itu lagi pikirnya, guys. Lagi bahwa ajaran di dalam hal ini pun dia abu-abu. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini kata diilhamkan oleh Allah dalam bahasa Yunani adalah, itu bukan kata Yesus. Itu masalahnya, guys, ya. Kita terus pakai kata-kata yang official, yang resmi, yaitu Yesus, utusan Tuhan gitu kan, bukan yang lain. Yang lain tuh kalau dia mau segmen seperti tadi, dia harus berdasarkan pada yang Yesus bilang. Dia hanya
melakukan copy paste, nggak boleh buat rumusan sendiri. Itu loh gue pikirnya. Dalam bahasa Yunani adalah theopneustos. Nah, artinya adalah dihembuskan langsung oleh Allah. Jadi, firman Allah ini adalah ilham dari Allah. Alkitab ini adalah diilhamkan oleh Allah secara langsung. Meskipun ditulis oleh banyak orang, Alkitab ini adalah produk langsung dari Allah, tanpa ada kesalahan di dalam penulisannya, terkecuali dalam penyalinannya loh ya, dalam mencetakannya, dalam penulisannya ya. Guys, kalau tulisannya nggak ada salah ya, kenapa kok ada perbedaan jumlah misalnya? Yang satu bilang jumlahnya sekian ribu, yang satu bilang puluhan ribu, dan itu banyak terjadi di kasus di Alkitab gitu. Jadi apa ya saya bilang ya? Yang namanya kesaksian manusia itu ada peluang salah, guys. Makanya hadis itu adalah yang jujur. Kita tahu hadis itu adalah kesaksian manusia. Meskipun sekelas Umar sekalipun atau Ali, mereka telah bukan nabi, bukan utusan Tuhan, sehingga mereka tuh tetap punya posisi kesalahan. Dalam artian mereka tuh tidak resmi, guys. Nah, mereka tuh harusnya ketika mereka menampilkan argumentasi harusnya berdasarkan dari apa yang disampaikan Muhammad. Jadi mereka tuh tidak melenceng. Yang membuat mereka benar tuh adalah karena mereka tuh menyampaikan sesuatu yang tidak melenceng dari apa yang Nabi katakan. Hanya betul-betul mereka menyampaikan kepastian apa yang Nabi sampaikan. Beda dengan Lukas Matius. Dia betul-betul dianggap sebagai firman Tuhan. Itu masalahnya. Kesaksian Lukas Matius dianggap sebagai firman Tuhan. Kalau kan kesaksian Umar, Ali dianggap sebagai firman Tuhan. Itu aneh sekali, guys. Salah. Dan inilah yang disebut dengan ineransi Alkitab. Ditulis oleh 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun, dalam budaya yang berbeda, zaman yang berbeda, dalam sudut pandang yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Jadi apa yang diajarkan oleh dia itu benar-benar melenceng dari kekristenan. Dan kemudian dia mengatakan Alkitab ini harus ditafsirkan secara progresif. Apakah masih relevan untuk masa kini atau tidak? Nah, ini juga ngawur ya. Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan membabi buta. Itu bukan serampangan, kan sesuaikan dengan kondisi zaman. Misal gini, contoh dalam Islam ya. Dulu ya, Islam itu tidak ada ayat yang tentang perbudakan gitu ya. Berarti dulu tuh kan karena memang perbudakan tuh masih berlaku dulu. Bukannya Tuhan itu tidak tentang perbudakan, tapi waktu itu perbudakan masih berlaku. Nah, coba itu dipakai sekarang. Orang akan cari budak sekarang, guys. Tapi lihat ayat lain ya, konteksnya bahwa Nabi Muhammad itu di hadis itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tadi saya lupa guys, Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa kurang lebih isinya adalah barang siapa yang memberikan budak dia akan mendapatkan pahala berlipat, sehingga orang lomba-lomba untuk bebaskan budak. Jadi kalau itu dipakai sekarang gitu, dan dipakai sekarang pun kurang relevan. Kenapa? Karena budak nggak ada lagi, hampir nggak ada. Yang ada adalah pembantu. Nah, itu legal. Mereka tuh pembantu kan kontra. Misalnya itu kan bukan budak, ada pembantu misalnya tetangga saya, dia kan kontrak, buka sama suka, mau sama mau, nggak ada eksploitasi, kecuali yang memang yang eksploitasi ya. Kalau mereka mau sama mau, suka masa saya bebaskan, saya pergi ke rumah tetangga saya, saya mau bebaskan budak kamu, dia bilang enggak relevan kamu, soalnya nggak ada perbudakan bro. Jadi ayat itu berlaku ketika masa itu ada gitu, ngerti nggak? Jadi intinya lah, lihat konteksnya juga. Jadi semua tuh harus diupdate. Misal kayak dulu ya, contoh. Dulu itu kayak sekarang ada namanya, kita kan tahu zina itu, dulu kan orang tahu zina itu harus ketemu, kontak fisik itu zina. Sekarang kan zina bisa dilakukan melalui virtual. Misalnya, kan namanya zina mata. Zina mata, ada zina mata, zina tangan ada. Nah, Anda bayangkan dulu tuh tidak ada kita tuh misalnya video call dengan cewek, lalu kita tuh mesum. Itu tidak mengenal itu. Maka ini hukumnya bagaimana? Nggak mungkin tidak ada hukum. Anda pakai hukum dulu, nggak ada hukumnya. Dulu belum ada itu WA atau belum ada video call, makanya dirumuskan.
Ini bagaimana hukumnya? Itu namanya progresif. Banyak hal yang sekarang itu tidak ada di zaman dahulu, makanya harus diperbarui, guys. Sama kayak misalnya kayak perusahaan. Perusahaan itu sudah memberikan peraturan baku. Nah, peraturan itu harus kita terjemahkan untuk diaplikasikan sekarang. Misalnya gini. Dulu perusahaan mengatakan bahwa kita harus datang ke kantor tiap hari. Tiba-tiba COVID, pandemi. Anda tafsirkan bagaimana? Datang ke kantor tiap hari, mati Anda COVID. Ya, artinya Anda sesuaikan kondisi. Pakai ayat lain misalnya, yang mana ya kita harus jaga keselamatan, jaga diri gitu kan. Misalnya, ya udah kita bekerja di rumah gitu guys. Sampai nanti pandemi lewat. Jadi dia kondisi situasi itu berubah, jadi harus diupdate. Nggak bisa kita, kalau gitu Anda bakal kacau guys, bakal kacau nanti kalau gitu caranya kan. Hasrat hawa nafsunya sendiri itu tidak boleh. Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan kaidah hermeneutika yang benar. Ya, kaidah hermeneutika maksudnya adalah dogma yang dikasih Bapak Gereja. Rumusan Bapak Gereja itu sudah baku, nggak bisa diotak-atik. Itu masalahnya guys. Jadi orang tuh nggak diajak untuk berpikir kritis, menerima mentah-mentah apa saja dogma yang Bapak Gereja sampaikan, ajarkan. Kaidah hermeneutika yang benar harus melihat teks dan konteksnya, tidak boleh. Ya, teks konteks itu diajarkan rumusan Bapak Gereja. Jadi mau lihat teks konteksnya itu rumusan Bapak Gereja, bukan rumusan Anda. Saya adalah orang yang percaya bahwa saya juga punya kecerdasan dan saya berhak untuk menafsirkan karena saya belajar tentang bahasa dari kecil, dari SD sampai dewasa. Ya, Anda bayangkan ya, kita yang pernah belajar, nggak mungkin kita nggak terapkan itu ke dalam kehidupan. Kita ketemu dengan banyak teks itu, ya kita harus tafsirkan sendiri. Lalu kita gunakan tafsir orang lain ya, termasuk tafsir Bapak Gereja itu sebagai pembanding. Kalau kita rasa itu tidak masuk akal, ya kita pakai tafsir kita. Kalau kita itu masuk akal, ya kita pakai tafsir mereka, kan gitu. Yang penting mana akal, terima akal itu saya lagi pikir guys. Kalau nggak masuk akal, ngapa kita terima coba, ya kan? Ya, nah terus sekarang kan disuruh untuk mematikan akal, itu nggak boleh guys. Jadi kalau logika adalah kalau Anda merasa itu masuk akal, ya terima dogma itu. Kalau tidak, ya Anda ngapain terima. Anda harus selalu berpikir kritis dan mempertanyakan sesuatu guys. Itulah sisi orang cerdas gitu kan. Tidak boleh lepas dari rel yang sudah ada itu. Kalau ditafsirkan secara progresif, apakah ini masih relevan? Ya, ini akan membawa orang kepada penyesatan. Karena bukan eksegesa lagi, tapi eisegesa. Memaksakan pikirannya, kehendaknya, hatinya kepada teks Alkitab. Itulah dogma Bapak Gereja, memaksakan rumusannya kepada teks Alkitab. Kan disuruh mereka nih untuk belajar teologi itu terima mentah-mentah, tanpa diajak untuk berpikir kritis. Itu namanya pemaksaan guys. Ya, dalam artian pemaksaan secara halus. Tidak diajak untuk berpikir gitu kan. Teks Alkitab itu keluar. Jadi tidak seperti itu, dan ini tidak boleh. Dan apakah Alkitab masih relevan? Sangat relevan. Dulu, sekarang, selama-lamanya Alkitab tidak pernah berubah. Apa dia lupa ada penyelaman baru? Penyelaman relevan nggak? Enggak, bagi mereka nggak relevan. Mata di mata, gigi di relevan nggak? Enggak. Makanya diganti dengan penyelaman baru, yang mana hukum kasih. Itu buktikan bahwa kitab itu tidak relevan. Berubah, ada ayat baru yang merubah ayat lama. Itu buktinya ada perubahan di situ. Contoh lagi tentang apa tadi saya lupa guys ya. Entah lupa saya guys apa tadi yang mau saya sampaikan. Lanjut kita ya. Alkitab tidak pernah berubah dan masih sangat relevan untuk kehidupan kita orang percaya. Alkitab sudah berusia 2000 tahun dan ini bukan masalah usia, tapi dipraktikkan relevan atau tidak. Contoh aja ya, nih hukum kasih tanpa berpikir kanan kasih pipi kiri, itu relevan atau tidak? Menurut saya nggak relevan. Kalau Anda ditampar pipi kanan, Anda jangan kasih orang peluang untuk nampar pipi kiri Anda. Kenapa? Itu adalah Anda membuat dia tuh peluang untuk berlaku tambah zolim sama Anda. Dia nampar pipi kanan itu namanya perbuatan zolim. Anda kasih pula pipi kiri Anda. Artinya Anda membuka peluang bagi dia untuk tambah menzolimi Anda. Itu nggak boleh. Itu nggak relevan. Yang relevan adalah ada 3 opsi. Saya ajarkan ya. Pertama, lari. Kedua, lapor polisi. Ketiga, fight back, tampar balik.
tentu dengan kadar yang adil. Dia tampar sekali, kita tampar sekali. Tapi kita tetap bisa memaafkan gitu. Jadi memaafkan tuh bukan perkara kita tuh kasih dipikiri. Memaafkan tuh hal berbeda. Kita bisa lapor polisi, tapi kita maafkan bisa. Untuk sekedar dia tuh jerah aja gitu. Kan itu ada tuh, Anda bayangkan ya, ada kejadian pengadilan di mana anak seorang muslim itu dibunuh sama seorang Kristen gitu kan, dibunuh. Nah, bapaknya itu melaporkan dia ke polisi. Lalu disidangkanlah, dijatuhi hukuman mati. Nah, lalu ketika dijatuhkan, si pembunuh ini datang ke orang tuanya dan minta maaf. Dimaafkan oleh orang tuanya. Jadi, gak ada urusannya dengan maaf itu. Kalau lapor polisi itu maaf nggak ada, atau lari nggak. Maaf itu adalah suatu hal yang berbeda. Mau kita lapor polisi, mau kita tuh lari, mau kita tuh lapor balik, kita bisa memaafkan, guys. Tanpa harus kita kasih pikir kita juga gitu kan. Tidak relevan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ya, kita harus hati-hati kepada pengajar-pengajar palsu. Kita harus hati-hati. Anak-anak kita jangan sampai mengakses berita-berita yang atau pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur seperti ini. Karena jelas-jelas ini jadi jangan sampai justru harus mengakses saya sebagai pembanding gitu. Jadi ada logika berpikir yang saya ajarkan di sini. Pembandingnya ada. Jadi saya tuh ngajak orang untuk berpikir. Ketika saya komentari orang, Anda bisa membandingkan antara statement saya dengan dia. Ada dua sisi yang Anda bisa bandingkan. Kalau ada dengan dia kan tidak ada perbandingan gitu. Nah, jadi perbandingan tuh lebih penting dibandingkan satu sisi, guys. Lihat dulu sisi orang yang berpikir kritis dan logis dengan sisi orang yang hanya terima dogma mentah-mentah saja, guys. Oke, jadi mungkin share dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.